Halo, selamat berjumpa, selamat pagi, atau selamat siang barangkali. Saya akan menyampaikan mengenai CO. CO ini singkatan dari crude oil washing. Yang ini bagian daripada operasional dari sebuah kapal tanker yang tentunya di atas 20.000 ke atas, khusus untuk kapal crude oil ya. Kalau tidak crude ya tentunya tidak ada CO-nya. Kira-kira demikian. Baiklah, kalau gitu saya mulai saja. Untuk crude oil washing ya namanya saja crude oil, minyak mentah, mencuci tangki dengan minyak itu sendiri ya, mencuci tangki kapal tanker minyak mentah dengan minyak mentah itu sendiri ya, tentunya akan lebih bersih dibandingkan dengan kapal yang tidak memiliki COW atau kapal yang tidak nyuci dengan minyak ya. Cucinya dengan apa ya? Dengan air. Yang umum kapal-kapal yang tidak dilengkapi dengan CO atau bukan kapal minyak mentah, bukan crude oil, nyuci tangkinya menggunakan air laut ya. Jadi khususnya bagi kapal-kapal tanker yang ngangkut minyak mentah di atas 20.000 DWT, menurut Marpol diwajibkan dilengkapi dengan sistem COW atau crude oil washing. Untuk itu ya mestinya tidak semua minyak bisa dipakai untuk nyuci tangki. Ini adalah minyak-minyak yang tidak bisa dipakai untuk mencuci tangki. Jadi nanti kalau Anda di atas kapal tanker yang dilengkapi dengan crude oil washing, sistem crude oil washing, ya jangan menggunakan minyak-minyak ini. Karena minyak-minyak ini ya yang pasti itu mungkin terlalu kental, jadi tidak menyuci dengan baik, malah membuat buntu dari perangkat pencuci tangki itu ya. Ini sudah diingatkan dari tabel ini, minyak-minyak yang tidak bisa dipakai untuk crude oil washing, dipakai untuk nyuci tangki itu sendiri. Nah, apakah keuntungan dari crude oil washing? Sudah pasti sangat banyak sekali untuk keuntungannya ya. Kalau tidak ada keuntungan pasti tidak akan dipasang ya. Sebagai contoh sederhana saja, kalau kita punya drum bekas oli mau kita pakai di rumah untuk nampung air, drum bekas oli dicuci dengan minyak tanah, dengan dicuci dengan air, tentunya akan lebih bersih kalau dicuci dengan minyak tanah. Demikian juga kapal tanker yang muat minyak mentah, tangkinya dicuci dengan air dibandingkan dengan dicuci dengan minyak yang encer, akan lebih bersih apabila dicuci dengan minyak itu sendiri. Inilah keuntungannya ya, mengurangi kemungkinan polusi. Jadi kalau orang nyuci tangki menggunakan air laut, air bekas cuciannya dibuang kemana? Ya kalau dibuang ke laut pasti akan menyebabkan pencemaran ya, karena ada aturan pembuangan balas kotor atau bekas cucian yang mengandung minyak tidak boleh lebih dari 15 liter per mil ya. Tentunya ini ya sangat ketat sekali, 15 liter itu sedikit sekali per mil ya, kira-kira gitu. Taruhlah 30, bukan 15, 30 liter per mil, sangatlah sama aja tidak boleh buang, artinya begitu. Tapi kalau kapal digunakan
menggunakan ko, maka nyuci tangkinya menggunakan minyak akan lebih bersih, termasuk kotoran-kotoran dalam minyak itu sendiri akan terbawa bersih oleh minyak itu, karena minyak itu juga didorong nanti ke tangki darat. Kira-kira begitu. Yang kedua, mengurangi waktu dan biaya pembersihan rutin atau dock. Ini contohnya waktu kapal akan dock, semua sisa-sisa kotoran di dalam tangki ini, slet atau lumpur di dalam itu harus dikerok, dibuang ke darat. Ya, ini sedang pekerjaan seperti ini ya tentunya tidak terlalu berat dilakukan, karena dicuci dengan minyak ini sudah bersih, kotorannya sudah terbawa oleh minyak itu didorong ke tangki darat. Pekerjaan semacam ini tidak terlalu berat kalau kapal itu dilengkapi dengan crude oil washing. Saya sendiri dari pengalaman pada waktu bertugas di kapal crude yang DWT lebih dari 20 juga, pada waktu saat akan dock ya kan harus gas spray, makanya kotoran di bawah ini sangat tebal sekali, bahkan harus disekop nih ya, disekop, taruh ember baru taruh dia ke atas ya. Tanpa ini diangkat kotoran-kotoran ini, kapal ini tidak akan gas spray ya. Gas spray tujuannya apa? Supaya bebas gas hidrokarbon, sehingga kapal itu pada waktu dock ada las mengelas, tidak akan terjadi kebakaran. Kira-kira begitu tujuannya. Atau tangki ini kadar oksigennya di bawah flammable, di bawah 1% ya, karena sudah tidak ada sisa-sisa minyak di dalam tangki. Jadi pekerjaan semacam ini tidak terlalu banyak dilakukan apabila kapal itu memiliki crude oil washing. Yang tiga, penggunaan endapan dalam tangki oleh manusia berkurang. Itu tadi ya, yang saya sebutkan tadi ya, ini dilakukan oleh manusia. Tetap mau tidak mau harus, bagi suatu perusahaan tanker itu mungkin harus dilimpahkan kepada pihak ketiga ya, untuk membuat kapalnya bebas dari gas spray ya. Slet removal-nya mungkin dilakukan oleh pihak yang ketiga. Itu merupakan biaya bagi suatu pemilik tanker itu. Yang keempat, tank cleaning di laut berkurang ya. Jadi kalau crude oil washing ini dilakukan pada waktu kapal itu sandar discharging ya. Jadi kotoran yang dicuci, kotoran dari pencucian itu nanti didorong ke tangki darat ya, kira-kira demikian. Tapi kalau tidak dilengkapi dengan dicuci ya, itu tadi kita harus membersihkan tangki ini dengan tenaga manusia seperti ini ya. Kotoran-kotoran lumpur minyak ada di dasar tangki disekop, taruh ember, baru dibuang ke darat. Nah, ini dimasuki karung, nanti di karung dibuang di darat tentunya, di tempat di mana diperbolehkan buang kotoran minyak itu. Ya, kira-kira begitu. Berikutnya, muatan tidak berkurang karena endapan. Ya sebenarnya ini kecil sekali, tapi ya kecil itu berapa persentase dari kapal itu. Kalau dia PLCC ya tentu besar juga ya, sehingga dalam perhitungan minyak nanti yang dihitung aletnya, tapi termasuk slet ini dihitung, padahal sletnya ini tidak terbongkar, lumpurnya tidak terbongkar ke darat, makanya dapat dikatakan muatan tidak berkurang kalau tangkinya bersih, kira-kira demikian. Tapi kalau ada kotoran itu tidak dihitung, tapi masih ada di dalam tangki, sehingga yang diangkut berkurang sebanyak kotoran itu ya, kira-kira demikian. Mengurangi kandungan air laut dalam muatan
Ya, kalau tangkinya dicuci terus, tidak ada sisa-sisa kotoran dalam tangki, sudah pasti kandungan air pun tidak seperti kalau dicuci dengan air, pasti ada sisa-sisa air yang tertinggal di dalam tangki itu. Tapi kalau dicuci dengan minyak, ya pasti semuanya akan larut dan akan terbongkar ke tangki darat. Terakhir, mengurangi proses pengkaratan. Kapal yang dicuci dengan air laut dengan kapal yang dicuci dengan minyak itu sendiri, tentunya proses pengkaratannya tidak seperti kalau kapal itu dicuci dengan air laut. Kira-kira demikian. Ini keuntungan daripada crude oil washing. Ya, kalau dicuci dengan minyak mungkin tidak akan terjadi pengkaratan. Tapi kalau dicuci dengan air laut, ya mudah sekali terjadi pengkaratan sehingga keropos kapal nanti di bagian dalamnya. Kira-kira demikian. Berikutnya kerugiannya. Ya, hanya di samping ada keuntungannya, ada pula kerugiannya, yaitu waktu bongkar bertambah lebih lama, karena melalui proses prosedur harus mengurangi pemompaannya, kecepatan dan sebagainya, sehingga mungkin kalau tidak crude oil washing kapal akan cepat selesai, tapi dengan crude oil ada waktu, sebagian waktu dipakai untuk mencuci tangki dengan minyak itu di dermaga pada waktu kapal itu bongkar. Demikian juga beban kerja di pelabuhan bertambah. Penjagaan harus lebih ekstra ketat, ya, karena jangan sampai terjadi risiko akibat crude oil washing, umpamanya tumpah minyak, pencemaran, atau terjadi peledakan dan sebagainya. Maka pekerjaan harus lebih berhati-hati, tenaga mungkin harus ditambah dan sebagainya. Kira-kira gitu. Tidak seperti kalau tidak melakukan crude oil washing, tidak perlu banyak sibuk di atas dek, khususnya bagi para ABK dek, ya, banyak sibuk di atas dek tangki untuk kegiatan crude oil washing ini. Ini contoh kapal yang tidak memiliki crude oil washing atau pada saat mencuci tangki menggunakan air laut. Ya, ini menggunakan peralatan yang disebut portable tank washing machine. Mesin pencuci tangki jinjing yang bisa dipindah-pindah. Ya. Alat pencuci tangki, tapi menyucinya ini pakai minyak, kira-kira demikian. Ya, ini bisa dipindah-pindah. Ini air yang dipompa, dimasukkan selang-selang ke ujung alat pencuci. Ini contohnya. Ini yang namanya tank washing machine, atau terkenal orang nyebut Butterworth. Walaupun Butterworth itu adalah suatu merek daripada portable tank washing machine ini, tapi kru kapal sudah terbiasa nyebutnya Butterworth karena merek yang terkenal adalah Butterworth. Samalah dengan pompa yang terkenal adalah Sanyo, walaupun mereknya bukan Sanyo, orang nyebutnya Sanyo, ya. Jadi ini suatu kebiasaan yang keliru. Ya, ini adalah namanya tank washing machine dengan merek Butterworth yang terkenal. Kira-kira begitu, yang banyak ada di kapal. Nah, ini cara kerjanya. Jadi air dipompakan melalui selang ke ujung tank washing machine ini, alat pencuci. Dia bisa menyemprotkan air dengan arah putaran vertikal dan putaran horizontal. Ya, jadi semua bagian dinding daripada tangki minyak itu bisa kesemprot oleh alat ini. Ya, di samping dia vertikal, dia berputar juga horizontal. Ini dilihat dari atas, ini dilihat dari samping.
Ya, kira-kira demikian. Jadi gerakan daripada perangkat Tenggoshik Machine ini, kalau ini dijalankan airnya masuk, dia nyemprotnya di samping vertikal, horizontal. Ini vertikal, ini horizontal. Jadi semua dinding akan terkena semprotan daripada alat ini. Hanya saja alat ini ya tentunya untuk seluruhnya harus di berapa jam sekali diulur, diturunkan lebih ke bawah, lagi ke bawah. Ya, kira-kira demikian Tenggoshik Machine ini cara bekerjanya. Nah, ini Tenggoshik Machine yang memang dipakai untuk crude oil washing. Ya, dipasang permanen. Walaupun yang bukan Tenggoshik Machine untuk crude oil washing ada juga yang permanen, tetapi untuk untuk crude oil washing pasti dipasang permanen di atas, di dalam tangki, dipasang tetap. Di dalam tangki ada berapa buah ya Tenggoshik Machine otomatis ini dipasang secara permanen di dalam tangki. Ini contohnya alatnya ini. Ya, ini bisa menyemprot, ini juga di samping mutar vertikal bisa mutar horizontal. Kira-kira demikian. Nah, ini juga alat itu bisa di-set sudut penyemprotannya. Mau sudut berapa derajat nanti bisa di-set. Ini contoh awak kapal yang sedang mengeset sudut yang akan dipakai untuk menyemprot dalam tangki, untuk menyuci tangki dengan crude oil washing. Ini bisa ditutup, ya, bisa dibuka. Ini saat dibuka dan diset oleh awak kapal ini. Nah, ini nozzle-nya, indikatornya, penunjuknya. Ya, yang hitam ini untuk penunjuk atas bawah, ya, ke atas ke bawah. Baru yang biru ini untuk horizontal. Ya, yang biru untuk horizontal, memutar horizontalnya, ini yang sudut atas bawahnya. Ya, ini dibuat sudut dari 0 ke bawah sampai 120. Ya, kalau horizontal ya 180 mestinya demikian. Ya, ini. Nah, ini contohnya. Untuk setting menyetel sudutnya. Misalkan saya setel sudut dari dasar sampai 60, bisa sampai 90, sampai di sini ditunjukkan 135. Ya, nanti tinggal mutar ini pakai alatnya, ada diputar. Ya, jarumnya ini putar 60 ya ke sini, 90 di sini, nanti 100 di sini. Ya, ini untuk ngesetnya. Ya, ada yang sistem seperti ini. Nah, letak daripada atau jumlah dan letak daripada Tenggoshik Machine itu bisa digambarkan seperti ini. Ini tangki 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 ya, 5 ini. 6 ini adalah slop. Ini tangki kiri kanan wing, ini tangki senternya. Ya, ini dari atas ya, yang untuk ngeset berapa sudut yang akan dicuci. Ya, ini untuk wingnya dipasang 2, ini untuk center ada 3, ini centernya 4, ini wingnya 2. Ya, ini adalah beberapa contoh letak daripada Tenggoshik Machine di atas dek kapal tanker. Kira-kira ini salah satu contoh. Walaupun ini ada juga gambar seperti ini cuma ini kok banyak sekali, kayaknya ini salah, ini gambar ini mungkin dari buku saya copy, tapi kalau ini untuk pemanas mungkin, tapi kalau untuk Tenggoshik Machine tidak sebanyak ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya sangat mungkin juga nanti kalau di kapal yang PLCC atau ULCC bisa saja seperti ini umpama. Tapi kalau di kapal untuk di atas 20 sampai 100 saja mungkin ya tidak seperti ini.
Ini contohnya ya. Kalau ini dibuka, minyak masuk ke dalam tangki, nanti sudut pencucian di setel, dibuka. Ini ada setelannya di sini. Ini dibuka. Ya, kira-kira begitu. Baru nanti untuk pengisapan daripada minyak bekas cuciannya, di samping diisap pakai pompa, bisa juga diisap pakai eduktor. Ya, kalau ini ada minyak lewat ke sono, maka ini minyak bekas cucian dari dalam tangki bisa masuk ke sini, kesedot ke bawah ke sono. Sama halnya seperti semprotan nyamuk. Ya, karena ada angin lewat, maka cairan di dalam tangki obat nyamuk itu kesedot ikut dorongan angin yang dipompakan di dalam alatnya itu. Kira-kira prinsipnya seperti itu. Karena ini ada yang lewat ke sana dengan cepat, maka dari dalam tangki minyak bekas cucian crude oil washing itu dari dalam tangki keisep, sedot ke bawah ke sana, dipompa ke tangki darat. Kira-kira demikian. Ini adalah salah satu contoh mencuci tangki menggunakan air laut. Karena kapal ini kapal minyak produk, bukan minyak mentah, bukan crude oil, maka dan besarnya juga di bawah 20 kemungkinan, maka ini pada waktu mau dok mungkin dicuci menggunakan air laut, dan air bekas cuciannya ditampung di slop tank, baru nanti dibuang di kilang di mana kapal ini akan singgah. Kira-kira demikian. Nah, ini jadi pompa turbin ini ngisep air laut, dipompa, dicucikan dengan ada ini tank washing machine yang permanen dipasang dalam tangki yang tadi, nyemprot ke bawah seperti ini. Ya, jadi semua dinding ini kecuci dengan air semprotan ini. Air laut yang dipompa, ya, ini airnya lewat ke sono, didorong nyemprot ke sini. Ya, baru air yang campur minyak bekas cucian ini diisep dengan pompa torak, dimasukkan ke dalam tangki slop ini, dimasukkan sini. Ini contohnya. Ya, disedot ini ke sono dengan pompa torak ini masuk ke dalam slop tank. Baru dari slop tank ini nanti dibuang ke tangki darat pada waktu masuk kilang atau masuk di Pertamina darat, umpamanya kalau di Pertamina. Ini selatnya ini nanti dipompa ke, bisa saja airnya dibuang setelah mengendap, dibuang ke laut, tidak mengandung minyak tentunya. Ya, itu boleh dibuang. Tapi kalau masih mengandung minyak, tidak dibenarkan untuk dibuang, karena ada aturan Marpol tidak boleh membuang minyak 30 liter per milnya ke laut. Ya, kira-kira demikian. Ya, jadi ini pada waktu kapal dalam pelayaran, ya, sambil belayar, sambil nyuci tangki, masukkan di dalam slop. Apakah ini bisa diisap? Bisa, karena kondisi kapal ini dongak. Walaupun ini gambar saya ini kelihatannya pentil, tapi sebenarnya ini dongak, karena di dalam bangunan kapal Marpol mengharuskan pada waktu kapal kosong, ya, tidak ada kargo, hanya diisi balas, maka trimnya harus 0,015 daripada panjang kapal, ya. Nah, ini contohnya. Walaupun ini semua kosong minyaknya, tangkinya, tapi ini double bottonnya diisi. Ini doublenya ini. Jadi ini ada isi balas, sampingnya isi balas. Ya, kalau diisi semua, Marpol mensyaratkan, ya, trimnya adalah 0,015 kali LBP. Apalagi yang purpek ini enggak diisi, sudah pasti kapalnya dongak, sehingga pengisapan air bekas cucian ini
diisep dengan pompa torak ini, didorong masukkan dalam slop sangat mudah. Ya tentunya nanti pindah dari depan ke belakang, 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 semua baru dikumpulkan ke slop, dari slop nanti dibuang ke tangki darat. Jadi mestinya dengan kondisi sekarang ini tidak ada lagi orang membuang balas air bekas cucian ini ke laut sehingga mencemari lautan. Ya, ini mencuci tangki menggunakan air laut. Karena kapal ini kapal white product, minyak putih, jadi tidak dilengkapi dengan crude oil, sehingga pencucian tangkinya menggunakan air laut, khususnya pada waktu mungkin penggantian muatan dari solar mau muat aftur umpamanya, ya tangkinya harus dicuci. Ya, kira-kira demikian. Tapi kalau kapal crude ya nyucinya tangki dengan gunakan minyak itu secara bergilir, ya dari 1, 2, nanti next step tangki 2, next step 3 sampai 6, akhirnya balik lagi ke depan. Dengan cara demikian ya kapal akan dalam kondisi bersih. Kira-kira demikian. Ini hanya saja nyuci tangki dengan air laut. Ya, ini air laut diisep, dicuci, disemprotkan di sini. Di sini ada tank washing machine tadi. Ya, ini permanen semua ada tank washing machine-nya. Kira-kira demikian. Nah, ini kalau di cargo control room ya pasti semua katupnya menggunakan hidrolik, tinggal mencet tombol-tombol ini. Ini contohnya saya mau menyuci tangki yang sudah kosong ini, dicuci ya menggunakan air laut. Saya ambil dari sini air lautnya. Maka ini saya buka katupnya. Ya. Mengapa tidak saya buka ini? Ya kalau ini masih ada minyak, tentunya nanti akan tumpah di laut ini. Ya. Baru ini saya buka katupnya. Ya. Baru lagi. Ya, ini ke sono. Ya. 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 Baru ke sini. Ya, ini. Ya. Pompa dijalankan. Ya. Tapi sebelum dijalankan di set dulu nanti ini semua katupnya untuk pengisapannya, ini ke sono, ke sini, ke sini. Ya. Ini kedorong ke sono. Ya. Ya, baru ini ke sini, ke sono. Ya, ini dorong lagi. Ya, baru dorong lagi. Nah, ini slop tanknya. Yang tadi, ya. Akhirnya masuk ke slop tank. Ini ada di cargo control room. Jadi seorang officer, khususnya Chiefbosser, pasti paham betul dengan saluran ini urut-urutannya. Sudah siap, maka kita jalankan untuk nyuci. Pompa kita jalankan. Baru atau bersamaan pompa jalan, katup si chest ini dibuka. Ya. Maka air masuk nyemprot di dalam tangki. Ya, tangki ini dicuci. Ya. Maka air bekas cucian ini diisep dengan pompa ini, dimasukkan ke dalam slop tank ini. Ya, maka ini diisep, pompanya dijalankan. Nah, dari sini air bekas cucian diisep ke sono, ke sana, sini, ke sini, ke sana. Ya, ini sudah dibuka semua, baru masuk ke slop tank ini, yang ini. Jadi jangan dibuang ke perbut. Kalau buang ke luar bisa aja, ini katup ini dibuka, ini ditutup, ini dibuka, nanti akan langsung ke laut, tapi akan mencemari lautan nanti. Ya, maka ini adalah salah satu contoh cuci tangki dimasukkan ke dalam slot. Air bekas bilasannya ini dimasukkan ke dalam slop. Ya, ini ada di cargo control room. Seorang operator pompa atau officer tanker sudah pasti hafal urut-urutannya ini. Ini bisa diurut, dilihat di
cargo control room. Ya, kira-kira begitu. Nah, ini kapal yang sedang sandar, sedang bongkar. Gambarannya seperti ini. Ini saya gambarkan kapal yang sedang bongkar. Ini muatannya penuh nih, masih penuh nih, penuh semua. Ya, kapal sudah diikat, sandar. Kapal muat minyak mentah, minyak crude, ya, dibongkar ke tangki darat. Ini tangki daratnya. Ya, maka jalankan pompa ini. Ya. Misalkan yang saya buka tangki 1, tangki 3 dan tangki 5. Ya, ini didorong ke sana, ke slop ini. Ke selangnya ke tangki darat. Ya, ini ke selangnya langsung ke tangki darat. Ini contoh kegiatan daripada discharging kargo. Ya, kapal yang sedang bongkar dilihat dari samping. Ya, kira-kira demikian. Ya. Nah, ini apabila kapal sedang crude oil washing, jadi tadi dibongkar semua, akhirnya kita sisakan satu tangki 6 ini nanti untuk tangki 5 ini kita sisakan untuk nyuci tangki lainnya, tangki 1 umpamanya. Ya, jadi nanti saya sudah semua kering, tinggal tangki 5, maka tangki 5 ini setelah saya bongkar 1 meter, baru saya disap, saya masukkan, semprot ke tangki 1. Jadi nanti tinggal buka katupnya di sini, ini ke sana, ini permanen sudah. Nah, ini bongkar dulu. Ya. Jadi kapal sedang bongkar dari tangki 5 ini langsung ke tangki darat sana. Kemudian di sini katup saya buka untuk crude oil washing. Saya buka sehingga ini menyemprot di sini. Ya, ini semprot minyak bekas cucian ini, kemudian saya isep dengan pompa torak ini masuk ke slop sini. Ya, ini saya isep pakai ini. Ini adalah suctionnya, kita isap gunakan pompa torak ini. Ya, masuk ke slop. Ya, jadi nanti dicuci bersih. Ya, baru nanti yang dari slop dipompa ke tangki darat terakhir. Ya, sudah selesai mencuci tangki ini, yang di slop ini dibongkar juga ke tangki darat. Ya, tentunya ini tidak seluruhnya sekaligus. Mungkin untuk voyage saat ini tangki 1, next trip voyage berikutnya tangki 2, voyage berikutnya 3, 4, 6, akhirnya kembali lagi ke tangki 1 lagi. Dengan cara demikian, maka tangki kapal ini akan bersih dari lumpur, dari kotoran endapan daripada crude oil itu. Ya, kira-kira begitu. Ini langsung ya dicuci, masuk ke slop. Tapi bisa saja tidak ditampung di slop, tapi langsung ke tangki darat. Ya, kira-kira begitu. Nah, apakah ini bisa diisap kering? Bisa. Karena kapal dalam kondisi seperti ini, kapal pasti ndongak. Ya, ini sudah diisi balasnya di double side, double bottomnya, ini semua sudah diisi. Kondisi kapalnya nanti akan draftnya ini, trimnya sekian, pasti ndongak. Apalagi kalau ini nggak diisi, lebih ndongak lagi, sangat mungkin ini akan bisa kering. Ya, diisap, masuk slop, baru dari slop nanti dibongkar masuk ke tangki darat juga. Hanya ini mungkin agak lebih lama. Lain halnya kalau minyak bekas cuciannya ini juga langsung dipompa ke tangki darat, mungkin ya waktu akan lebih cepat dibandingkan dengan disimpan dulu di slop tank. Ya, jadi apa ini bisa kering? Bisa, karena di dalam marpol ditentukan kapal dalam kondisi in ballast, maka draft tengahnya adalah 2 ditambah 0,02 kali LBP, draftnya tengah. Baru trimnya 0,015 kali LBP. Berarti kapal didongak. Apalagi kalau misalkan purpeknya ini nggak diisi.
sangat dongak sekali, sehingga pengeringan sangat mungkin sekali bersih ya di dalam tangki ini yang bekas dicuci itu. Kira-kira demikian. Karena apa? Kegiatan discharging dengan kegiatan ballasting bisa sama-sama. Ya, jadi kira-kira kapal sudah dibongkar 25%, ballasting dimulai. Sehingga ketika sisa di tangki 5 ini ballasting sudah selesai. Ya, ini di double bottom, ini di double side kiri kanan, balas sudah terisi semua. Ini di after peak sudah diisi semua balasnya. Sehingga pada kegiatan ini kapal kondisinya dongak ya, Bison. Karena sudah didesain demikian rupa. Ini hukum daripada aturan Marpol untuk bangunan kapal tanker. Ya, kira-kira demikian. Nah, berikutnya ini sama bukanya. Ini dibuka. Ya, ini ke sono. Saya buka ini ke sono. Ya, ini buka. Ini buka. Buka lagi ini. Nah, ini ke sini, baru manifold. Ya, kira-kira demikian. Lalu kemudian tinggal tangki 5 tadi. Ya, ini wing, mungkin tadi 5 center aja. Ya, yang ini gambar saya kiri kanan, tapi sebenarnya tadi mungkin 5 center aja. Ya, ini bongkar. Ya, baru saya akan menyuci apa namanya, tangki yang kosong ini, tangki 1 ini misalkan. Saya cuci. Maka saya akan buka katupnya ini. Ya, ini saya buka. Ini saya buka. Ke sana saya buka. Ya, ini saya buka. Kalau ini saya buka, minyak sebagian masuk di sini, nyuci di sini. Ya, minyak bekas cucian ini saya isep menggunakan pompa torak ini. Ya, bisa langsung ke tangki darat, bisa langsung saya masukkan ke slop tank. Nah, ini contoh ketika ini saya buang minyak bekas cuciannya ini langsung dengan minyak kargo ini ke tangki darat. Ini saya buka. Ya, ke sana, ini. Ya, ini buka. Ini saya buka. Ini saya buka. Ya. Ya, tadi ke sana kan, ya, ini ke sini. Ya, ke sana. Buka lagi. Nah, yang ini ke sana ikut. Ya, kalau ini ke slop ya ke sana ke slop. Ya, jadi nggak langsung ini. Bisa juga ini langsung. Kalau yang ke slop saya tutup, ini saya buka, saya masukkan gabung sini langsung ke tangki darat. Ini gunakan slop. Ya, jadi yang ke sono ini yang ke slop. Minyak bekas cucian ini saya isep gunakan pompa torak ini. Ya, ini ke sono, baru ke sono ke slop. Ya, kira-kira begitu. Ini tank washing atau crude oil washing menggunakan slop tank. Tapi sangat mungkin langsung didorong ke tangki darat. Ya, tinggal mainkan katup-katup ini. Katup ini semua dengan elektrohidrolik, tinggal mencet atau tinggal muter. Ya, ada di cargo control room. Ya, kira-kira demikian. Nah, ini kalau langsung ke tangki darat, saya sedang bongkar sisa tangki 5. Ya, ini saya bongkar. Ya, ini ke manifold semua. Ya, ini manifold kargo. Yang kuning ini adalah manifold untuk gas, ya, vapor emission control system. Ini yang harus dibuang ke tangki darat juga nih untuk gasnya. Tapi ini saya tidak bicara pack, tapi saya bicara crude oil washing. Jadi ini dibongkar dengan pompa turbin ke sana, baru katup di sini dibuka untuk membuka yang ke sini.
Ya, nyuci ini. Baru dari minyak bekas cuciannya ini diisep dengan pompa torak ini, didorong ke sana jadi satu dengan pipa yang ke manifold ini. Ini kita jalankan. Ya, udah. Jadi nggak masuk ke slop tank, tapi langsung ke tangki darat. Ya, ini lebih cepat dibandingkan slop tank. Nanti dari slop tank dipompa lagi ke tangki darat. Makanya ini jadi perlu diketahui mungkin bagi para pemula atau orang awam yang belum pernah di kapal crude, bahwa menyuci tangki dengan minyak ini ya bekas cuciannya tetap dipompa ke tangki-tangki darat seperti Pertamina ini, ya, ke tangki darat. Ya tentunya Anda pada waktu permulaan diskusi dengan loading master diberitahu bahwa nanti Anda akan melakukan crude oil washing. Ya, jadi Anda tidak boleh menjalankan crude oil washing tanpa memberitahu pihak darat, pihak loading master. Ya, bahwa nanti mau crude oil washing, atau pada saat sudah mulai crude oil washing ini Anda informasikan ke pihak darat, loading master. Ya, mungkin tangkinya akan dipindah karena minyaknya mungkin penuh dengan kotoran oleh pihak darat di tangki crude yang khusus untuk minyak yang kotor, barangkali demikian. Jadi ini perlu diskusi dengan loading master pada saat awal pembongkaran bahwa nanti Anda akan melaksanakan crude oil washing. Kira-kira demikian. Ya, ini langsung ke tangki darat. Sama, jadi ini bentuknya tangki ini balas, ini adalah tangki kargo sudah kosong, yang sisa hanya tangki 4 center ini, tangki 5 center, ya, kira-kira gitu. Ya, setelah balas diisi semua, maka draftnya kapal 2 ditambah 0,02 kali LBP, trimnya akan 0,015 kali LBP. Ya, apalagi kalau purpiknya ini nggak diisi, akan lebih dongak lagi, sehingga pengeringan sangat mungkin dikerjakan. Ya, kira-kira demikian. Memang crude oil washing ini tidak semua officer tanker tahu. Kalau beliau tidak pernah naik di kapal crude oil di atas 20.000, peraturannya memang demikian, 20.000. Ya, kapal crude yang 20.000 pasti dilengkapi dengan keharusan dilengkapi dengan crude oil washing. Kapal dilengkapi crude oil washing, pasti kapal itu dilengkapi dengan inner gas system. Ya, jadi nanti ada syarat bahwa tangki ini harus inert kondisinya. Pada waktu Anda menjalankan crude oil washing harus inert. Ya, nanti akan saya tunjukkan di belakang mengenai syarat-syarat crude oil washing. Ya, kira-kira demikian. Nah, ini sama. Ya, ini bongkar dari tangki 5 ini kedip-kedip ini ke tangki darat, baru pompa torak, baru ini di katupnya dibuka supaya masuk ke nyuci tangki sini. Ya, di sini ada katupnya, ini dibuka. Yang buka katupnya pakai remote control seperti tadi. Ya, sudah nyemprot ini, baru nanti ini diisep pakai saluran stripper, biasanya menggunakan pompa torak ini. Ya, jadi diisep dari sini ke sana, digabungkan jadi satu dengan yang dari turbin ini. Ya, tentunya yang pompa turbin ini sudah tidak RPM penuh, ya, mungkin sudah dikurangi sehingga pompa toraknya nggak kalah, ya, sehingga sama-sama dorong minyak ke tangki darat melalui selang di manifold ini. Ya, baru masuk ke tangki darat. Ya, inilah beberapa urut-urutan melakukan crude oil washing. Ya, jadi kapal tanker sudah didesain demikian rupa,
pada waktu N balas semua, ya, draftnya 2 ditambah 0,02 kali LPP, trimnya 0,015 kali LPP. Ini sudah otomatis dibuat pada waktu pembuatan kapal itu sudah dipenuhi persyaratan ini, ya, adalah persyaratan dari Marpol. Oke. Nah, ini yang kalau langsung ke tangki darat, ya, ini dibuka katupnya, ini, nah ini ke sono, katupnya dibuka, ini dibuka, baru ini dibuka, ya. Tadi kondisinya sudah dibuka, sudah bongkar, ya. Ini ke manifold, ya. Ya, berikutnya buka, ini buka, ya, ya, ke sana, ya, sana, baku dibuka. Ini untuk ngisap, ya. Ini direct to shore tank, langsung, ya. Jadi ini langsung ke tangki darat. Ini dibuka ke sono, ini dibuka, ini dibuka, ini dibuka, baru ini dibuka. Ini dari sini ini nyambung dengan ini, ya. Ini dibuka, ya, baru pompa torak dijalankan, ya. Jadi pompa turbin juga dorong ke manifold, pompa torak ini ngisep bekas cucian juga dorong ke manifold. Jadi demikianlah urut-urutan bagaimana orang harus mencuci tangki dengan minyak atau yang disebut crude oil washing. Ya, inilah contohnya, ya, secara teknis gambarnya seperti ini. Kira-kira demikian. Ini sama juga, cuma ini menggunakan eduktor. Eduktor tuh kayak semprotan obat nyamuk. Jadi kalau ada dorongan angin, minyak dalam tangki keisep. Nah, ini saya kasih tunjuk mengenai eduktor, ya. Saya buka dulu, ya. Ini ke sana, ini, ya, 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 manifold, ya, baru bongkar. Nah, baru saya buka, ya, saya buka, ya, manifold, ya, jadi nanti masuk nyemprot ke sini, ya. Ini tadi dari sini semprot, ya. Saya isep pakai ini pompa torak ini, ya, ya. Nah, baru ini saya buka ke sono. Jadi nyemprotnya menggunakan pompa torak. Nanti ngisepnya pakai eduktor ini, ya. Ini saya buka, nah sini sudah saya buka, pompa torak saya jalankan, ya. Ngisep dari sini, saya dorong ke tangki. Hanya minyak bekas cucian ini saya buka ininya, nanti dengan menggunakan eduktor, ya. Ini buka, ya. Ini ke sana, ini ke sono, ya. Ini ke sono langsung ke tangki darat, ke manifold. Karena ini ada minyak lewat di sini ke sono, maka yang dari sini nanti akan keisep. Yang dari sini saya urut, ini dari sini, ya, ke sini. Ini saya buka dulu, ya. Baru ini ke sono, ini saya buka, ya, udah. Jadi nanti yang minyak dari sini keisep dengan eduktor ini ke sono, ke bawah ke sana. Ya, ini lebih praktis lagi kalau eduktornya bagus, ya, dengan eduktor. Jadi ngisepnya pakai eduktor, nyucinya pakai menggunakan pompa torak. Ya, eduktornya dijalankan dengan pompa turbin ini. Ya, jadi nanti keisep ini. Jadi keisep dari sini ke sono, sini, lewat sini. Karena ada minyak dari pompa ini ke sono, sini, langsung ke sono.
maka ikut keisep ke bawah ke tangki darat menggunakan eduktor. Ya tentunya ini harus dipraktekkan, tidak bisa dengan hanya teori-teori saja. Ya, saya sudah menjalankan ini semua ketika saya menjadi chief officer di kapal Pertamina. Pada saat itu yang paling besar adalah 85.000 tipe G itu. Nah, sekarang sudah ada PLCC, sudah pasti dilengkapi dengan crude oil washing ini. Kira-kira demikian. Baik, saya lanjutkan. Sudut penyuciannya aja dapat di setel kalau kapal dengan crude oil washing, dengan ditutup di atasnya itu di set. Ya, ini contohnya. Yang dicuci ini dari sudut sini sampai ke bawah. Ya, bottom boss. Nah, yang ini yang dari atas saja, dari sini ke sana. Ya, yang ini di atas. Ya, tentunya ini kebalik, harusnya ini dulu, minyak ini sudah habis, baru dihidupkan lagi COW-nya dari sini sampai sudut ini, yang ini. Mestinya ini dulu, baru ini. Ya, kira-kira gitu. Jadi yang top washing dulu, baru nanti bottom. Ini 2 tingkat, ya. Ya ini yang ada 3 tingkat. Ya, tadi kayak ini, atas dulu 135 sampai 60. Ya, karena ini masih ada minyak. Berikutnya 60 sampai 35. Dari sini ke sini minyaknya sudah berkurang. Minyak ini sudah habis, baru dicuci dari 35 sampai 0. Ya, ini. Jadi ini 3 tingkat. Ya, bahkan pencucian 3 tingkat. Ya, tapi dari pengalaman saya di kapal, saya tidak mau bertingkat-tingkat. Saya dari atas langsung ke bawah ketika tangki ini sudah kering. Ya, perasaan saya tidak terlalu banyak bekerja seperti ini. Kita saat crude oil washing itu orang sibuk semua ke sana kemari, jangan sampai salah saluran, kira-kira gitu. Ya, ini yang single stick. Ya, yang saya lakukan ini dari atas sampai ini, karena ini sudah kering. Ya, atau taruhlah enggak 35, ini dari 60 sampai 0, dari sini sampai sini, karena minyak di dalam tangki sudah habis, sudah kering. Kira-kira begitu. Ya, tipe daripada pencucian tangki, tingkatannya seperti itu. Bisa 3 kali, bisa sekaligus. Saya umumnya yang pernah saya alami sekaligus seperti ini aja, dari atas ke bawah selesai. Kira-kira begitu. Orang nggak sibuk. Lah, ini nomograf untuk menentukan berapa lama saya harus crude oil washing. Ya, kalau ini waktunya, ini sudutnya yang saya cuci, baru ini adalah nozzle-nya. Ya, jadi nanti saya bisa umpama yang ini ke sini, ini. Ya. Ini sudutnya, ini angka kecil 80 ya, hampir 80 ya. Baru kalau saya tarik ke sini ya, washing angle-nya ya, ini sudutnya ya, nanti waktunya berapa? Dari sini saya tarik ke sana, baru sini tarik ini, ada ini, nanti ketemu ini kira-kira 35 menit ya, 35 menit. Ya, ini bolak-baliknya lah, bisa waktunya, bisa sudutnya ya, waktunya berapa, sudutnya berapa ya. Ya, umumnya orang tidak terlalu melihat ini ya, dari pengalaman saja ya. Tapi kalau ada nomograf ya, nanti kalau loading master tanya berapa lama chip crude oil washing, COW-nya bisa sekian menit. Ya, kalau saya akan membuat sudutnya sekian ya, dengan RPM
sekian, maka akan selesai dalam waktu sekian menit menggunakan nomograf ini. Ya, ini bagi saya ya nggak terlalu. Ini contoh-contohnya. Ini 1, 2, 3. Ini sono sampai sini tarik ke sini, nanti ketemu jamnya sini. Ya, atau sebalik. Kalau mau berapa menit, berapa sudutnya. Tapi ini bagi saya nggak terlalu penting. Ini hanya teori. Saya sendiri tidak pernah di kapal menggunakan ini. Ya, biasanya loading master pun ya nurut-nurut saja, tidak pernah menanyakan berapa lama. Kalau sudah selesai ya kita beritahukan ke pihak darat loading master bahwa crude oil washing sudah selesai. Ini tidak terlalu penting bagi para officer untuk mempelajari nomograf ini. Oke, selanjutnya bahaya dan pencegahannya. Jangan sampai bocor. Kalau ada bocor, selesai, jangan dilanjutkan. Ya, diperbaiki dulu. Ya. IGS, kadar oksigen dalam tangki harus di bawah 8%. Kalau lebih jangan dilakukan. Ya. Baru pencegahan terhadap listrik statis, minyak yang dipakai dibongkar dulu setinggi 1 meter ke tangki darat, baru boleh dipakai untuk menyuci tangki. Karena biasanya terjadinya elektrostatis ini karena semprotan antara dua partikel, yaitu minyak campur air, itu sangat memicu terjadinya listrik statis. Maka bongkar dulu kurang lebih 1 meter ke tangki darat, baru sisa minyak itu boleh dipakai untuk crude oil washing untuk mencegah terjadinya listrik statis. Persyaratan personel ya khususnya operator pompa, anak buah semua disiapkan dengan baik. Adakan briefing dulu dengan anak buah, ya, kru deck khususnya, bahwa kapal mau crude oil washing, dikumpulkan, diajak bicara, dijelaskan tugasnya masing-masing. Ya, metode komunikasinya menggunakan handy-talkie. Biasanya kru yang tugas di deck itu tidak lepas daripada handy-talkie, baik itu EB maupun quartermaster. Ya, itu pakai handy-talkie, dijaga di deck keliling terus. Ya, mengenai minyak yang dipakai sudah saya tunjukkan di bagian pertama. Ya, minyak-minyak tersebut tidak boleh dipakai untuk mencuci tangki. Ya, minyak-minyak yang dari pertama kali saya buka tadi. Tulis di deck bahwa di kapal sedang melakukan crude oil washing. Ya, ada peringatan-peringatan seperti ini. Ya, tidak boleh sembarang orang buka ngutik-ngutik katup-katup di atas kapal. Ya, kira-kira begitu. Nah, kalau ada kebocoran sebelum tiba di pelabuhan, ya tentunya kalau kapal tuh kapal masih baru, ini ya tidak mungkin lah terjadi. Ya, kalau kapal sudah tua ya mungkin saja ada kebocoran. Kalau yang saya alami, pipa hidrolik itu yang suka macet. Ya, itu tidak bisa diklaim pipa hidrolik untuk mengoperate katup-katup itu. Kalau itu ya sudah kita stop, tidak bisa crude oil washing. Bahkan untuk buka nutup katup loading discharge itu harus pakai alat-alat portable. Ya, jadi nggak bisa dari cargo control room kalau sistem hidroliknya nggak baik, kira-kira gitu. Ya, periksa dan kencangkan gland valve, plant dan semua saluran. Nah, ini sudah pasti dalam kondisi baik. Selama pencucian, sistem harus diawasi terus-menerus. Selesai pencucian, sistem dikeringkan, dibersihkan, dibilas, dan di gas spray. Ya, di dalam tangki gas spray. Ya, bisa aja dengan menggunakan
pen inner gas, ya selesai inner gas jalankan, bisa aja digas spray, ya tidak usah menggunakan karena terlalu sibuk kalau menggunakan portable pen itu orang gotong selangnya belum ininya. Tapi kalau menggunakan inner gas hanya buka katup-katup saja. Kira-kira demikian. COW harus dihentikan jika ada tanda-tanda kebocoran. Ya, apalagi terjadi kebocoran, sudah pasti jangan sekali-kali melakukan crude oil washing. Berikutnya, kalau inner gas tidak bagus, jangan sekali-kali juga menggunakan COW. Kandungan oksigen harus di bawah 8%. Tekanan dalam tangki selalu di atas tekanan atmosfer. Ambil sampel 1 meter di bawah dek, di tengah outlet, titik inlet, spray. Ya, ini ambil sampel. Semuanya tertutup menggunakan yang masukkan dalam tangki itu, ya. Jadi kedap, tidak bisa membuka tangki dengan menimba-nimba, itu tidak bisa. Ada alat khusus untuk mengambil sampel di mana tangkinya kedap, ya. Lubang bukaannya itu secara otomatis akan menutup, tidak ada kebocoran sedikit pun, khususnya gas lembabnya ada tekanan, ya, kira-kira gitu. Stop COW bila oksigen lebih dari 8%, karena sangat bahaya. Oksigen di atas 8% inilah yang menyebabkan terjadinya peledakan. Jadi inner gas harus bagus. Kira-kira demikian. Pencegahan listrik statis, bongkar dulu 1 meter supaya minyak yang dipakai mencuci tidak campur air, sehingga kalau disemprotkan dalam tangki sangat memicu terjadinya listrik statis, ya. Jadi kandungan airnya harus habis, sudah ngendap di bawah kurang lebih 1 meter lah, ya, dari dasar tangki, baru boleh dipakai untuk crude oil washing. Jika menggunakan tangki slop, bongkar tangki slop hingga habis, baru kemudian diisi dengan crude dari saluran. Jangan lupa bongkar terlebih dulu 1 meter supaya tidak campur air. Airnya sudah kedorong ke tangki darat kalau ada air, kira-kira begitu. Karena air campur minyak apabila disemprotkan untuk nyuci sangat memicu terjadinya listrik statis. Itu menurut Scott, teorinya demikian. Nah, ini persyaratan personil nakoda mu'alim 1, ya, harus bertanggung jawab. Ini pengalaman harus. Ya, kalau sekarang mungkin sudah banyak orang tahu mengenai crude oil washing, chief officer sudah banyak tahu, ya. Kalau pada waktu zaman saya 1-2 chief officer yang pernah belayar di tanker di atas 20.000 crude oil. Perwira yang bisa memeriksa oksigen memenuhi persyaratan, dia tahu menggunakan alat-alat tes untuk oksigen, ya, ngambil sampel baru di dalam tangki, baru dilihat menggunakan oksigen meter. Sekurang-kurangnya 1 bintara, 1 tamtama berada di dek. Ini memang crude oil washing ataupun tidak, 1 bintara, 1 tamtama tetap ada di dek. 1 able seaman dan 1 quartermaster tetap ada di dek dengan membawa handitoki. Ya, kualitas personil di atas harus disahkan, yaitu dia memiliki sertifikat BOCT paling tidak, ya, dia sudah pernah training, ya. Ya, kalau officer ya AOTT, Advanced Oil Tanker Training. Tapi kalau red tank ya BOCT paling tidak, ya, dia tahu betul mengenai pertankeran, ya.
dengan dibuktikan mempunyai sertifikat. Nah, ini sama juga persyaratan anti soe disetujui badan pemerintah. Ya ini ada yaitu officer AUTT yang masuk di atas Nakoda, Mualim 1 dan perwira lainnya. Ya untuk sekarang lembaga-lembaga training sudah banyak, ini sudah tidak menjadi masalah. Ya, berpengalaman 6 bulan di atas tanker aktif ditambah paham isi manual. Ya ini jangan sampai salah menerjemahkan to be locked in open position di terjemahan tutup. Nah itu terjadi hampir meledak itu MT Gedondong, karena to be locked in open position dicoret diganti close. Saya karena naik di kapal itu melihat data itu, jadi chief officer harus paham betul membaca manual dalam bahasa Inggris. Kira-kira demikian. Nakoda, Mualim 1, ya ini semua untuk masa sekarang nggak masalah. Sudah pasti kalau orang pernah di PLCC sebelumnya pernah dinaik kapal medium lah, ya kapal-kapal di bawah 100, kira-kira begitu, sudah pernah melakukan crude oil washing, ya kira-kira demikian. Oke. Komunikasi pakai Handitoki, ABK Petoli Dedek, ini sudah tadi saya sebutkan, ya, atau public addresser dari cargo control room, ya bisa teriak-teriak, cuma ya kurang enak didengar karena suaranya akan didengar orang di luar kapal. Tapi kalau gunakan Handitoki, ya yang mendengarkan hanya di yang membuka Handitokinya itu, kira-kira demikian. Kalau pakai public addresser terlalu kelihatan sibuk sekali, kira-kira demikian. Ini saya sudah sebutkan di pertemuan awal. Di awal pertemuan, minyak yang nggak bisa sudah terdaftar. Namun demikian, ini persyaratannya, kekentalannya adalah tidak lebih dari 600 CST. Nah ini istilah daripada orang teknis ini, ya, viscosity, ya tidak boleh lebih dari 600 CST. Baru kargo dibongkar dalam suhu 10 derajat di atas titik tuang. Ya artinya jangan kargo yang beku, ya. Kalau kargonya encer di temperatur X, maka kargo yang dibongkar suhunya harus X ditambah 10 derajat. Kalau temperaturnya X, ya, atau X ditambah 5 derajat, ya jangan dilakukan. Ya harus X ditambah 10 derajat Celcius. Minyak pencuci tangki tidak beku di sistem pipa. Ya sudah, ini dari kekentalan, dari tabel, dari titik tuang, ya ini semua harus minyak yang encer. Ya tentunya kalau di negara tropis tidak terlalu bermasalah, ya minyak tidak ada yang beku. Tapi kalau di negara dingin bisa saja harus di atas 10 derajat, di atas titik bekunya lah, kira-kira begitu. Oke, saya teruskan. Ya, ini metodenya, jumlah tangki minimum yang akan di-co. Ya tentunya tidak seluruh tangki di-co pada waktu yang bersamaan, artinya pada waktu kapal bongkar. Mungkin dilakukan hanya beberapa tangki, baru next trip tangki berikutnya, next step lagi berikutnya, sampai nanti kembali ke tangki satu lagi, kira-kira gitu. Metode pembilasan setiap tangki satu tingkat atau beberapa tingkat, yang umumnya yang lebih mudah satu tingkat, tidak terlalu sibuk, tidak mengulang-ulang,
ya, tidak terlalu menguras tenaga, kira-kira gitu. Tekanan COE dan cara-cara untuk mempertahankan tekanan, ya, tekanan sudah tentukan, ya, nanti berapa kilo tekanan, supaya juga umpamanya ngisepnya pakai pompa torak, bongkarnya pakai pompa turbin, ya jangan sampai pompa toraknya kalah dengan pompa turbin yang dipakai untuk membongkar, sehingga pengisepan terganggu, kira-kira gitu. Jumlah tank washing machine yang digunakan bersamaan, ya kalau satu tangki dipakai semua. Satu tangki ada 2 atau 3 atau 4, ya dipakailah satu tangki, kira-kira gitu. Atau dibatasi berapa, tergantung nanti, karena ini akan menentukan tekanan daripada tank washing machine itu. Makin banyak dibuka, ya tentunya akan berkurang tekanannya. Dicari sebagaimana seimbang saja, ya, berapa tank washing machine yang digunakan. Waktu yang dibutuhkan untuk COW, ya sudah pasti bisa dilihat di tabel tadi, di daftar tadi, ya. Jadi waktunya untuk berjanji dengan loading master berapa lama, ya, kira-kira gitu. Pemilihan tangki mana yang akan dibilas, ya, jadi ini harus bertahap, tidak mungkin seluruh tangki semuanya di harus setiap void mungkin pindah-pindah, ya, sampai nanti kembali lagi ke tangki satu lagi. Minimum trim sudah pasti sekarang tidak ada masalah. Kapal tanker trimnya pasti 0,015 kali LBP, apalagi kalau purbiknya nggak diisi, sudah pasti akan trimnya lebih besar lagi. Sangat pelaksanaan pengeringan dan stripping dari tangki muatan bisa menggunakan ejector tadi, eduktor, bisa menggunakan pompa stripper atau pompa torak, atau mungkin bisa juga menggunakan pompa turbin, tergantung dari mana enaknya, mana gampangnya dilakukan oleh operator di kapal itu, ya, kira-kira gitu. Khususnya pomen itu lebih paham ini mengenai pengeringan begini, ya, walaupun chief officer juga tidak boleh tidak tahu, ya, tapi pomen karena dia pelaksana, dia akan lebih cepat memilih apa yang harus dipakai, sistem apa yang dipakai, kira-kira begitu. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini saya unggah di YouTube agar supaya masyarakat tanker umumnya tahu, dan kalau ada kekurangan saya, ya bisa disampaikan di dalam YouTube saya ini. Terima kasih.